Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar semua anak-anak? Baik. Ya, luar biasa ya. Ya baik, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu Bapak minta satu orang pimpin kita dalam berdoa. Siapa yang mau? Oh ya, bagus. Arai, silakan. Arai pimpin kita dalam doa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Arai. Oke baik, sebelum kita mulai materi, terlebih dahulu Bapak perkenalkan diri ya. Pastinya kalian bertanya-tanya, ini siapa ini tiba-tiba datang masuk ngajar. Makanya Bapak terlebih dahulu perkenalkan diri. Ada yang mengatakan tak kenal makanya tak sayang. Tak sayang makanya tak cinta. Kalau tak cinta makanya tak kumiliki. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Pak Guru yakni Bahrudin Mustaqim. Biasa dipanggil Pak Bahar. Kalau di daerah Bapak sana dipanggil Pak Lulus Mustaqim. Tapi terserah mana baiknya, yang penting sapa ya. Asal Pak Guru dari Flores Timur, Adonara, tepatnya Nusa Tenggara Timur. Jadi kapan-kapan kalian siapa tahu jadi orang sukses dan bisa ke NTT, disitulah kampung Pak Guru. Kalian ingat, oh ini dulu ada guru satu namanya Pak Bahar ajar di sekolah kami. Ya Ramos ya, Raul ya, ya. Oke, baik. Jadi perkenalannya singkat sampai di sini. Ada yang mau bertanya untuk perkenalan? Sudah cukup? Cukup ya? Mikael, ya Mikael ya. Mikael D pertama. Michelle Daniela Fiska. Nama panjang satu buku ini ya. Ramos Simbolan. Ya. Ya? Simbolon. Oh salah ya, Simbolon ya. Ramos Simbolon. Wisnu Agung Kesuma. Hadir, Pak. Ya. Satu lagi siapa yang belum dia absen? Semua sudah? Oke. Baik. Kalau sudah hari ini 2 orang nggak masuk ya. Oke. Semua gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ya. Sudah sarapan dari rumah? Sudah. Oke. Mudah-mudahan Bapak minta supaya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengikuti materi pembelajaran hari ini sampai selesai ya. Oke. Kalian baru saja beberapa bulan naik kelas 8. Artinya kemarin kelas 7 dan bersyukur ada teman kalian yang nggak naik kelas kemarin? Naik semua? Ya. Dan sebentar lagi kamu akan menjadi kakak kelas. Kelas 9 persiapan ujian nasional ya. Jadi kita lanjut. Ini tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Jadi bagaimana nanti kita mengidentifikasi, kita mencari tahu apa saja sih unsur-unsur di dalam teks berita itu ya. Ya. Jadi intinya bahwa setelah ini nanti Bapak tayangkan video tentang apa itu berita, apa unsur-unsurnya. Setelah kalian memahami semua materi pembelajaran, jika sudah selesai, nanti baru Bapak akan berikan tugas untuk kita kerjakan. Bapak sudah siapkan lembaran kerja peserta didik. Jadi di situ nanti kami kerjakan di sini. Ya. Tetapi setelah misalnya di dalam video yang Bapak tampilkan ada yang ingin bertanya atau belum memahami materi di dalam video ini, silakan dikasih kesempatan seluas-luasnya untuk bertanya. Jelas sampai sini? Jelas. Oke. Bapak harap dipahami dan keaktifan kalian. Oke. Silakan. Sudah tahu ya mengidentifikasi unsur-unsur
IPK. KD itu apa? Kompetensi dasar. Kalau IPK ada yang tahu? Indikator pencapaian kompetensi. Oke, kompetensi dasar kita pada hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar ataupun dibaca. Sekarang IPK 3.1 menjelaskan pengertian teks berita. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur berita. Jadi ada dua tahapan yang kita lakukan pada kegiatan pembelajaran ini. Oke, selanjutnya. Agak lemot ya. Sekarang ini tujuan pembelajaran. Setiap materi atau pembelajaran di kelas pasti ada tujuan yang harus kita capai. Apa sih tujuan kita dalam pembelajaran ini? Yang pertama, setelah siswa mempelajari, jadi terakhir kegiatan selesai, kalian menentukan pengertian berita menggunakan bahasa sendiri. Nah, kita bertanya. Jadi menggunakan baik. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi, mencari tahu unsur-unsur beritanya apa saja. Paham ya sampai sini? Jadi ada dua tujuan yang kita kasih dalam apa ini berita. Oke, Bapak minta satu-satu, angkat tangan silakan. Kemukakan pendapat Anda sebebas-bebasnya tentang pengertian ini. Pernah melihat banjir zaman dahulu? Pernah melihat banjir? Pernah rumahnya kebanjiran? Pernah melihat atau informasi tentang kebakaran? Pernah. Ya, pernah melihat informasi tentang korupsi? Sekarang ini akhir-akhir ini materi yang paling viral dibicarakan di media. Masa itu apa? Tentang apa? Ya? Brigadir J dan satu lagi. Ya, FS itu ya, Ferdi Sambo. Ya. Itu ada yang namanya tentang ini. Maka sekarang siapa bisa sampaikan dengan bahasanya sendiri, pemahamannya sendiri, apa itu berita? Angkat tangan, silakan. Arai, ayo siapa bisa? Ayo, silakan. Bebas. Kayak seperti tadi. Ya. Oh, kalau menurut saya berita ini Pak. Ayo, sebelum kita tampilkan. Siapa? Siapa namanya? Ya, silakan. Menurut kamu, apa itu berita? Bahasa sendiri dulu, pakai bahasa sendiri dulu. Berita menurut kamu? Mengirim informasi tentang dulu. Ya. Siapa lagi? Yang benar tentang berita apa ya? Kan kita tahu ada banjir, terus ada tanah longsor, ada kebakaran. Itu kan masuk dalam berita. Terus gimana? Disampaikan melalui apa? Nah, maka berita adalah, ayo, satu orang. Gak pernah salah kalau apa? Ayo Ramos bisa? Tadi bisa loh. Silakan. Siapa lagi? Berita adalah gini Pak. Sederhana. Oke Ramos silakan. Berita itu tempat untuk mencari informasi, betul. Tentang Ramos. Ya, siapa lagi yang mau coba? Mikael. Apa berita menurut kamu? Yang keras Nak. Berita adalah informasi yang penting menurut Mikael. Tepuk tangan juga untuk Mikael. Arai coba Arai. Ganil? Ya, apa itu berita? Ya. Berita adalah informasi yang memberi kepada orang lain. Ya, informasi yang diberikan kepada orang lain itu juga berita. Ya, contoh, Daniel menyampaikan bahwa besok kita libur. Berita Pak? Berita. Ya, informasi. Sebuah informasi yang disampaikan kepada orang lain. Ya. Informasi itu berupa peristiwa ataupun kejadian. Daniel misalnya dari China, dalam perjalanan dia melihat ada orang kecelakaan. Lalu dia sampaikan ke teman-teman yang kemarin saya dari China melihat ada kejadian tabrakan dan orang itu meninggal. Itu juga berita. Ya, tetapi kalau teks berita harus kita tulis sesuai dengan struktur dan kaidah bahasa yang benar, ya. Oke, sampai di sini jelas ya? Sudah bisa ya? Cerita ya? Oke.
video, Bapak minta kita diam sejenak untuk menyimak informasi berita, lalu kita tanya jawab ya. Nanti Bapak tanyakan ke kalian yang nggak jelas silakan tanyakan aja. Paham ya? Oke. Jangan goyang-goyang kepala ya. Silakan, perhatikan. Ya. Ada gambar-gambar peristiwa ya. Mengidentifikasi unsur teks berita, Perhatikan dengan baik. memahami pengertian teks berita. Kata berita sudah kita pahami maknanya dalam berbahasa sehari-hari. Namun, sebagai istilah sebuah teks, kita belum mengetahui makna yang sebenarnya. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Oke. Dari sini paham ya? Sini paham? Ya. Kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Mudah-mudahan diingat ya. Habis ini Bapak close. Bapak tanya masih ingat ya? Ya. Jadi sampaikan aja, tidak perlu takut ya. Oke. Selanjutnya, contoh teks berita. Contoh teks berita. Baca dengan baik. Oke. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu, 15 bulan November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Ingat, nanti unsur-unsurnya apa saja. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan dan truk tempelan, dan terakhir truk kontainer. Ingat, nanti pertanyaannya kamu bisa jawab. Oke, Bapak minta ini baca siapa namanya? Ya, silakan dibaca, Bapak silakan. Oke, lanjut Ramos. Yang keras kalau bisa suaranya. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Oke, bacanya bagus-bagus ya. Sudah 2 orang. Nanti Bapak coba lagi bacanya. Yang lain siap-siap ya.
berita. Pertanyaan 1. Peristiwa apa yang terjadi? Unsur-unsur beritanya padatnya pelabuhan Merak. 2. Lihat dengan baik ya. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Truk-truk pengangkut barang non sembako. 3. Di mana peristiwa itu terjadi? Di pelabuhan penyeberangan Merak. 4. Kapan peristiwa itu terjadi? 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu, 15 November. 5. Mengapa peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. 6. Bagaimana proses terjadinya peristiwa itu? Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Oke, cukup dulu ya. Jadi untuk mendapatkan unsur-unsur berita, maka kita menggunakan apa ini? 5W sama 1H. 5W tambah 1H. W yang pertama apa? What? Artinya apa yang terjadi? Sudah terjawab di sini. Yang terjadi adalah padatnya pelabuhan Merak. Yang kedua, W yang kedua. Artinya ya siapa yang mengalami peristiwa itu? Siapa? Di situ adalah truk-truk pengangkut barang non sembako. Yang berikut ketiga, where artinya di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana? Pelabuhan penyeberangan Merak. Yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Atau bahasa Inggrisnya apa kapan? When. Kapan peristiwa itu terjadi di sini? 10 hari menjelang Lebaran pada hari Sabtu tanggal 15 November. Yang berikut, W yang berikut. Why? Why artinya? Mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Jawabannya 21 sampai 25 November. Berikut, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Bagaimana itu bahasa Inggris itu tadi? Terakhir H itu apa? How. Artinya bagaimana proses terjadinya peristiwa ini? Proses apa? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk. Ya, sebelum kita mulai melanjutkan pertanyaan ini, Bapak jelaskan terlebih dahulu. Untuk mencari isi pokok berita atau unsur-unsur berita, maka kita gunakan apa tadi? 5W tambah 1H. Di dalam bahasa Indonesia yang kita sebut unsur adik, belum tahu? Unsur adik Simba. Coba ulangi. Yang keras. Unsur adik Simba. A. Siapa tahu Kak? Adik Simba A. A. A itu apa? D. K. S. M. B. Disinkron atau diakronimkan menjadi adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi kalau bahasa Inggrisnya 5W tambah 1H, kalau dalam bahasa Indonesianya adalah unsur adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke. Sampai di sini sudah jelas? Jelas ya? Jadi untuk mencari tahu unsurnya kita menggunakan 5W tambah 1H tadi. Oke.
Selanjutnya, keenam pertanyaan itu terkerangka pada rumus 5W plus 1H. What, apa, who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Dari keenam pertanyaan tersebut merupakan cara tepat menemukan unsur-unsur berita. Keenam unsur berita itu dapat disingkat dengan adiksimba. Untuk memudahkan di dalam mengingatnya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Oke, selanjutnya Sekarang identifikasi perhatikan, teks berita. untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang 5W plus 1H, berita adalah salah satu alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi, berita itu berisi informasi yang aktual tentang peristiwa yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Peristiwa atau kejadian yang dimuat dalam berita adalah peristiwa atau kejadian penting yang layak untuk diketahui oleh masyarakat. Jika kita cermati secara lengkap, informasi dalam berita itu atas ada 6 unsur, yaitu 5W dan 1H. Unsur 5W dan 1H itu maksudnya adalah sebagai berikut. 1. What, apa. Apa yang sedang terjadi. 2. Who, siapa. Siapa yang terlibat dalam peristiwa kejadian itu? Subjek, pelaku, korban, saksi, orang, lembaga, dan sebagainya. 3. Where, di mana. Di manakah peristiwa atau kejadian itu terjadi? Bisa tempat, lokasi terjadinya peristiwa atau kejadian. Oke, ini diingat, nanti ada Bapak munculkan satu berita. Coba bangun, jangan tidur. Ya, Bapak munculkan satu berita, lalu kalian menentukan ini ya setelah ini. Makanya dipahami betul unsur-unsurnya, ada 6 ini ya. Perhatikan dulu. Ya. When, kapan. Kapan peristiwa atau kejadian itu terjadi? Maksudnya, waktu terjadinya peristiwa atau kejadian itu kapan? 5. Why, mengapa. Mengapa peristiwa itu bisa sampai terjadi? Bisa alasannya, tujuan, atau latar belakang terjadinya peristiwa atau kejadian. 6. How, bagaimana. Bagaimana terjadinya peristiwa kejadian itu? Maksudnya, proses terjadinya peristiwa atau kejadian, detail peristiwa atau suasana atau cara. Jadi ada berapa unsur berita? Angkat tangan. Ada berapa unsur berita? Yang pertama, ini siapa? Yang pertama. Wah, yang kedua, wah artinya apa? Apa? Ya, yang kedua. Artinya? Artinya apa? Mengapa? Yang ketiga.
Bagaimana yang ketiga? Di mana yang keempat? Kapan? 5. Siapa? 1 terakhir yang belum? Bagaimana? Tepuk tangan dulu. Oke. Ada 6 unsur, ingat ya. Yang tadi kita sebut apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan maka unsur berita itu ada 5. Ada 6, makanya fokus ya. Sudah mulai gagal fokus ya. Kalau Pak Guru begitu, untuk menguji kefokusan seseorang, Bapak mencoba mengecoh ya. Oke, kita fokus ya. Ya. Sekali lagi itu intinya. Terus ada yang masih ingat pengertian berita sebelum kita lanjut? Sebelum kita masuk kerja ke LKPD? Berita tadi itu apa berita? Teks berita. Berarti teks yang berisi tentang informasi, peristiwa atau kejadian yang sedang atau telah terjadi. Itu ya poin pentingnya di sini. Oke. Baik. Untuk menentukan unsur berita, ada yang mau bertanya? Pas? Jelas? Oke. Kalau sudah jelas, sekarang saatnya kita bentuk kelompok. Kalau sudah dalam kelompok, duduk mengerjakan tugas, dan bagaimana Bapak mengetahui kemampuan kalian memahami ini? Caranya dengan mengerjakan tugas, menyelesaikan masalah, problem ya. Oke. Untuk pembagian kelompok ini, Bapak bagi hitungnya adalah ganjil genap. Jadi kita bagi 3 kelompok ya. Kalau bagi 2 terlalu banyak, nanti siswanya banyak yang bermain. Sebelum kita mulai, Bapak sampaikan di dalam kerja kelompok itu yang Bapak nilai adalah keaktifan, kedisiplinannya, tanggung jawabnya dalam bekerja. Itu ya. Dan kreativitas, kreasinya, mampu menuangkan ide untuk teman-temannya. Jangan duduk kelompok main saja. Jadi duduk, oh ini. Misalnya, oh unsur apanya gini, oh unsur bagaimananya seperti ini. Paham ya? Jadi kerja secara aktif. Jadi satu kelompok itu ada 3 sampai 4 orang. Oke, jelas sampai sini? Ya, baik. 1, 2, 3, 1. Jangan sampai sama lagi ya. Coba yang satu angkat tangan. 2 angkat tangan. 3 angkat tangan. Oke, Bapak bagi aja. Oke, yang kelompok 1 di sini gabungkan 2 meja. Gabungkan 2 meja. Silakan yang kelompok 1 kembali ke sini, duduk di sini. Untuk kelompok 2 di sini gabungkan 2 meja. Kelompok 3 di situ gabungkan 2 meja. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Gabungkan 2 meja. Ambil dari sini dulu. Oke. 3 kelompoknya ya. Nama kelompoknya, terus jawabannya tetap di LKPD ya. Nama kelompoknya. Jawabnya di situ ya. Kerjasama mencari tahu mana unsur W-nya, mana unsur Y-nya ya. 5W tambah 1H. Waktu Bapak kasih, waktunya jam berapa ini? Oke. Waktu 20 menit bisa waktu? 20 menit bisa ya? Oke. Oke, siap. Ya, sama-sama kerja.
aktifannya nanti Bapak ini ya. Dapat nilai juga ya. Ya, jawabannya langsung di belakang ya. Ada. Mana? Oh ya, jawabannya langsung di lembar ada ya. Sudah sediakannya. Dengan bahasa sendiri. Ya. Seperti tadi, berita itu apa? Jadi, kalau ditambah-tambahkan bebas, nggak apa-apa. Ya, otak tes beritanya langsung gini ya. Kalau misalnya ada yang kesulitan silakan ditanya ya, apa ya? Kesulitan untuk mengerjakan soal. Aku mati ya. Oke, perhatikan dulu ya, kalau jelaskan. Ini kan sudah ada dua pertanyaan yang terjadi kan? Jadi kalian langsung jawabannya ada. Tidak mau terus pertanyaan lagi. Ada titik? Ini kan Iya. soalnya. Ya, ini beritanya. Jadi apa yang terjadi? Cari beritanya di sini. Ya, yang terjadi adalah ini. Isinya langsung di sini. Ya. Oke. Kalau ada titik di ini saja. Dihapus saja. Sini gimana? Ada yang masih bingung? Untuk di sini tidak perlu tulis pertanyaan ya, langsung dijawab ya. Ini kan sudah ada apa yang terjadi. Ya di sini isi. Oke? Lampu padam ya. Oh, nyala. Ahmad, yang mana Ahmad? Andini yang mana? Andini yang mana? Bernadita Clara. Bernadita Clara yang mana? Ya? Ujinnya. Dinda, enggak. Masuk ya? Kira Sakira. Mei Dasari.
Michelle, Daniela. Ya, gimana? Sudah selesai? Nah, ini langsung dijawab aja. Misalnya apa yang terjadi? Yang misalnya ini apa ya? Isi ini. Ya, lihat waktu, tidak perlu tanggal. Waktunya tidak perlu tanggal ya. Misalnya 20 tahun yang lalu. Ya, artinya? Ya. Pagi hari, sore hari, atau siang, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, kemarin. Ya. Pak, ini kalau misalnya di mana itu lembaga-lembaganya juga bisa. Iya, kalau di mana kan menyatakan tempat. Boleh? Tempatnya di mana? Daerah apa? Itu. Boleh juga. Di lembaga-lembaga. Intinya yang berkaitan dengan data tersebut ya. Ya, gimana? Iya, iya. Ini soalnya tentang apa? Iya, kenapa? Demam itu terjadi, wabah demam itu terjadi. Dibaca dulu bagian mana, pasti latar belakangnya. Iya, bagaimana misalnya pasiennya sekarang seperti apa, dibawa kemana, gitu-gitu. Mengapa peristiwa ini terjadi? Kenapa demam itu bisa terjadi? Wabah demam berdarah itu terjadi? Itu pengaruh apa? Ada semua di dalam itu ya. Silakan dicari. Silakan. Belum, ya.
juga? Sedikit lagi, Pak. Ya. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Ya. Untuk bagaimana? Ya, itu kan tentang demam berdarah ya. Ya. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Apa mungkin tentang pasiennya? Pasiennya ini bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dibawa kemana? Gitu loh. Ya. Sini ada yang kesulitan? Sudah berapa lagi? 33. Siapa? Ya, ayo siapa? Masa nggak tahu? Siapa yang mengalami itu? Siapa yang mengalami? Ini lagi berapa unsur yang belum? Wah. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Siapa? Ya. Yang mengalami. Itu sudah tertera semua di dalam ya. Tinggal satu. Ya, kenapa? Demam berdarah kenapa? Kan pasti ada alasannya. Sudah. Itu mungkin karena ini. Jawabannya mengapa ya? Jadi jawab pertanyaan mengapa, otomatis jawabannya karena ini. Kenapa dia sakit? Oh, karena dia kebanyakan minum es. Itu kan jawabannya. Terjadinya apa? Ini. Padatnya itu pelabuhan Merak itu. Siapa? Berarti kembali ke orang yang mengalami peristiwa itu. Siapa? Kapan peristiwa itu terjadi sudah jelas terkait waktu. Mengapa? Alasannya apa peristiwa itu terjadi? Lagi berapa lagi kelompok 1? Kelompok 3 lagi 2. Kelompok 2 lagi berapa? 2 juga. Kelompok 1? Sudah selesai. Sudah selesai? Oke, siap-siap ya, tunggu kelompok 2 dan 3. Nanti masing-masing satu sebagai ketua kelompoknya untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusinya ya. Satu orang membacakan hasil diskusinya nanti. Mengapa peristiwa itu terjadi? Kenapa? Kenapa terjadinya demam berdarah? Kenapa? Ada di situ ya. Karena ini. Mudah-mudahan jawaban benar. Oh iya ya. Coba kelompok 1 gimana kelompok 1? Ya. Kenapa terjadinya DBD, demam berdarah? Alasannya
Mengapa? Itu pertanyaan untuk mengapa? Gimana Daniel dan teman-temannya? Kelompok 3? Lagi 2 apa nih? Why, kenapa? Kenapa? Jadi di situ ada loh. Masa nggak bisa cari? Karena ini. Ini bagaimana ini tentang keadaan korban sekarang, keadaan pasiennya. Sekarang dikemanakan? Dipulangkan ke rumah atau di mana? Kenapa? DVD itu kan terkait apa ya? Nah, itu ya itu. Silakan dari mana? Dari mana? Oke, habis ini masing-masing ketua kelompok atau satu orang perwakilan kelompok untuk melaporkan hasil diskusinya di depan kelas. Arai sudah selesai? Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Utuskan satu orang temanmu untuk memaparkan hasil di depan kelas. Denpasar itu Bali ya. 2 menit terakhir. Lagi 2 menit. Selesai. Oke, kelompok 2 selesai. Kelompok 1 masih revisi? Ya. Kelompok 3 selesai? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sekarang untuk kelompok 1 memaparkan, kelompok 2 dan 3 bisa bertanya. Paham? Ulangi, kelompok 1 memaparkan hasilnya, kelompok 2 dan kelompok 3 bisa bertanya. Oke. Tetapi misalkan kalau nggak ada pertanyaan tidak apa-apa. Misalnya sudah jelas, tidak apa-apa ya. Oke, kesempatan pertama Bapak berikan kepada kelompok 3. Ya, kelompok 3 untuk maju memaparkan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik teman-teman, saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 3, gitu ya. Izin ya. Oke, perkenalkan nama saya ini. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kami, gitu ya. Oke, silakan perhatikan. Lebih dekat lagi dia kedengaran suara. Mewakili kelompok 3. Ya, saya mewakili kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Saya mewakili kelompok 3 untuk menyampaikan diskusi kami. Ya. Pertama tentang pengertian berita dulu. Pengertian berita. Menurut kami berita adalah Menurut kami, berita memberikan informasi penting kepada orang lain.
memberikan informasi penting kepada orang lain. Dengar ya, boleh ditanya aja. Yang berikutnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Terjadinya wabah. Kapan terjadinya wabah itu? Terjadinya wabah itu sejak awal bulan Januari. Sejak awal bulan Januari. Terus lanjut. Siapa? Ya. Siapa yang terkena wabah demam berdarah? Siapa? Yang terkena wabah demam berdarah? Satu pasien demam berdarah telah meninggal dunia berumur 32 tahun. Dia berasal dari Sumber. Ya, ingat ya. Misalnya ada kesalahan di sana ya. Ingat ya. Ya, oke. Terus lanjut. Ya, berikut. Di mana terjadinya wabah tersebut? Terjadinya di Kota Padang, Sumatera Barat dan Denpasar, Bali. Padang, Sumatera Barat dan Denpasar, Bali. Ada Riau juga. Nanti disampaikan ya. Lanjut. Mengapa wabah tersebut terjadi? Karena lingkungan yang kotor dan terbentuknya nyamuk Aedes. Kenapa wabah itu terjadi? Jawabannya? Karena lingkungan yang kotor dan terbentuknya nyamuk Aedes. Iya. Berikutnya lagi, terakhir. Ya. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Dilarikan di RSU Muhammad Jamil dan di RSU Sudarso. Ya. Pasien dilarikan ke rumah sakit ya. Ya. Sudah selesai? Sudah. Oke, bagaimana untuk kelompok lain mau bertanya tentang ini? Boleh? Ada yang mau menyanggakan atau menambahkan tadi seperti siapa tadi? Ramos? Boleh ditambahkan yang tentang tempat tadi? Yang di mana tuh ada Riau juga, Pekanbaru Riau. Ya, gimana? Menurut mereka ada tambahan, ada Riau. Gimana? Kalian terima? Oke. Baik, bisa kami tutup. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Silakan. Demikian Hasil diskusi kami. hasil diskusi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, Bapak beri kesempatan untuk kelompok 1. Silakan. Ya. Siap-siap ya, ada yang mau kalian tambahkan atau mau tanyakan? Oke, Wisnu silakan. Pengertian berita adalah peristiwa kejadian atau informasi yang disampaikan telah terjadi atau sedang terjadi. Ya. Berikut. Tentukan unsur berita yang sesuai dengan teks berita di atas. Buat apa? Apa yang terjadi? Jawabannya Wabah demam berdarah. wabah demam berdarah yang terjadi. Terus pertanyaan kedua, unsur yang kedua apa? Dan kapan terjadi? Kapan terjadinya wabah demam berdarah itu? Sejak awal Januari. Sejak awal Januari. Pertanyaan ketiga, Berapa? siapa yang menjadi korban DBD atau demam berdarah? Korban dan pasien. Korban dan pasien. Oke. Yang keempat, Wir di mana? where di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Kota Padang, Sumatera Barat, Denpasar, Bali, Pekanbaru, Riau, RSUP Muhammad Jamil, Rumah Sakit Umum Sanglah. Ya, lengkap. Apa lagi? Why? Mengapa? Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Kenapa demam berdarah itu terjadi? Karena banyaknya sampah dan genangan air jadinya nyamuk Dengue semakin banyak. Ya, genangan air dan banyak sampah ya, nyamuk Aedes aegypti. Ya, silakan berikut. Bagaimana? Serius ya. Bagaimana? Ini pasien masih dibawa di beberapa rumah sakit di kota Denpasar.
Bagaimana keadaan pasien sekarang? Jawabannya? Pasien? Pasien mati di bawah di beberapa rumah sakit. Iya, dirawat. Silakan lagi. Oke, terakhir kelompok 2. Silakan kelompok 2. Satu orang perwakilan. Silakan kelompok 2. Oke, Bilang gimana? mewakili. Iya, silakan yang keras suaranya. Pengertian berita. Berita adalah peristiwa kejadian Perhatikan atau dulu. informasi yang telah terjadi atau sedang terjadi. Iya. Berikut. Buat apa? Terjadinya wabah demam berdarah. When, kapan, sejak awal Januari. Siapa pasien yang terkena demam berdarah? Where, di mana? Kota Padang, Sumatera Barat, Kabupaten Bali, dan Pekanbaru Riau. Why, mengapa? Karena banyaknya sampah yang menimbulkan nyamuk di sekitarnya. How, bagaimana? Pasien meninggal dan yang lainnya masih berada di RS. Masih berada di RS. Sudah selesai? Ada yang mau bertanya? Jelas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, sekarang LKPD-nya bisa dikumpul untuk Bapak beri penilaian. Apa yang terjadinya wabah demam berdarah? When, kapan peristiwa terjadi? Yang awal Januari. Siapa? Satu pasien demam berdarah telah meninggal dunia. Where, di mana terjadinya? Terjadi di Kota Padang, Sumatera Barat, dan Denpasar, Bali. Why, mengapa? Karena lingkungan yang kotor dan terbentuknya nyamuk Aedes. How, bagaimana? Pasien sekarang sih kemana? Dilarikan ke RSUD Jamil, ya? Ini kelompoknya Mikel, Daniela, Fiska. Kelompok berapa ini? Mikel ini? Misel? Oh, kelompok 1. Pengertian berita-berita adalah peristiwa kejadian atau informasi yang disampaikan telah terjadi atau sedang terjadi. Disampaikan telah terjadi atau sedang terjadi. Kalimatnya ya, diperbaiki lagi kalimatnya ya. Oke, berikutnya apa yang terjadi wabah demam berdarah? Kapan? Sejak awal Januari. Terus siapa yang mengalami ini? Korban dan pasien. Wah, di mana? Kota Padang, Sumatera Barat, Bali, wah, mengapa? Karena banyaknya sampah dan genangan air jadinya nyamuk semakin banyak. Yang Aedes itu, Pak. Aedes ya. Oh, bagaimana kini pasien masih dirawat di beberapa rumah sakit di Kota Denpasar. Ini bisa punya WhatsApp loh, aduh. Ini bakatnya
bisa dulu. HP. Kayaknya hampir rata-rata sudah di atas 80. Itu artinya kalian sudah mulai memahami bagaimana menentukan unsur berita. Oke. Bisa dilihat jawabannya. Perhatikan semua di depan, perhatikan. Pengertian teks berita adalah teks yang berisi tentang informasi, peristiwa atau kejadian yang telah atau sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Di mana ada yang sesuai jawabannya? Hampir ya? Hampir benar semua. Yang kedua, unsur kelengkapan berita. Dari penyampaian berita di atas diantaranya satu, apa isi pokok berita? Wabah demam berdarah yang terjadi di Kota Padang dan di Pasar. Ini apa yang terjadi? Siapa yang terkait atau terlibat dalam peristiwa tersebut? Atau korbannya siapa? Di sini warga yang terjadi korban demam berdarah, yakni warga Padang tercatat 24 orang, di Denpasar Bali 1 orang meninggal dan 56 orang masih dirawat di rumah sakit. Oke, ketiga, di mana peristiwa itu terjadi? Di mana? Tepatnya di Kota Padang, Sumatera Barat, meliputi ini. Desa apa, kecamatan apa ini ya, sudah tertera. Kapan peristiwa itu terjadi? Sejak awal Januari. Ini hampir semua benar ya. Ya. Berikut yang kelima, mengapa atau peristiwa tersebut bisa terjadi? Kemungkinan munculnya wabah disebabkan adanya musim penghujan yang menimbulkan banyak genangan air sebagai tempat berkembangnya nyamuk demam berdarah atau Aedes aegypti tadi. Yang berikut, keenam, bagaimana keadaan pasien dalam peristiwa tersebut? Pasien masih dirawat di Rumah Sakit Umum Sanggup Kota Denpasar. Jadi hampir semua jawabannya hampir mendekati sempurna ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Untuk pengertian teks beritanya tadi sudah ya. Sekarang kita simpulkan sama-sama sebelum menutupi kegiatan ini. Siapa bisa berikan kesimpulan tentang materi yang baru saja kita pelajari? Pertama, tentang teks berita. Satu orang angkat tangan. Teks berita, pengertian teks berita. Setelah mempelajari materi tadi, pasti di dalam benak kita sudah mengetahui tentang teks berita pengertiannya. Ayo sama-sama kita simpulkan. Teks berita, siapa bisa? Teks ya? Angkat tangan, ayo berani. Ya, ini bukan. Ini. Ya, silakan. Teks berita, menurut kamu teks berita adalah? Oh, ini, arai. Yang keras, yang dekat. Ulangi. Memberikan informasi terhadap masyarakat. Oke, teman-teman, untuk arai. Siapa lagi? Teks berita, yang lebih lengkapnya. Yang lebih lengkap. Barusan kita pelajari, ayo. Teks berita adalah? Oke. Ramos yang keras, Ramos. Silakan, Bos. Peristiwa kejadian yang dimuat dalam berita adalah peristiwa atas kejadian penting yang layak diketahui oleh masyarakat. Yang layak diketahui oleh masyarakat. Ya. Baik. Sekarang sebelum Bapak kita simpulkan ulang ya. Ada yang mau bertanya silakan bertanya ke Pak Guru aja yang tadi. Silakan. Pertanyaan nomor 1. Silakan. Siapa? Silakan yang keras. Nomor 2. Ayo, yang mau bertanya angkat tangan. Daniel, silakan Daniel bertanya. Apa tujuan dari berita? Berita ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, bisa ya. Bagaimana menentukan isi
isi pokok berita itu melalui unsur-unsur berita. Ada berapa tadi unsur berita? 6, mulai dari apa, mana, kapan, siapa, mengapa, dan oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Terakhir ya. Apa semua peristiwa dapat dimuat dalam berita? Apakah setiap semua berita atau semua kejadian atau peristiwa itu bisa kita muat dalam berita? Tidak semua ya. Tidak mungkin kita lewat, kita melihat kejadian kucing ketabrak, kita muat dalam berita. Maksud nggak? Tiba-tiba misal jalan keluar kepleset pohon kulit pisang jatuh, kita masuk berita nggak? Enggak kan? Jadi kita masukkan ke berita itu adalah hal-hal penting saja yang layak untuk diketahui oleh masyarakat. Jelas sampai di sini? Oke, masih ada lagi? Oke, terakhir ya. Sekarang Bapak minta satu orang, kita simpulan teks berita. Silakan, ini siapa namanya? Anin ya? Baca. Oke. Berikut. Unsur kelengkapan berita terdiri atas 6. Yang pertama, what, apa yang terjadi. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam peristiwa kejadian. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi. Ya, berikut keempat, when. Kapan peristiwa itu. Kelima, why, mengapa peristiwa itu terjadi. Yang keenam, how, bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Oke, sampai di sini jelas ya? Ya. Baik, selesai. Sebelum kita pulang, kita adakan evaluasi. Yang pertama, dari kegiatan yang adik-adik lakukan tadi mungkin tidak atau belum sesuai jawaban. Artinya belum sesuai kesempurnaan. Tetapi sebagian besar, rata-rata semua kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah menjawab kira-kira 80%. Ya, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Terakhir, sebelum kita pulang, Bapak minta sobek sebuah kertas kecil seperti yang Bapak sampaikan kemarin. Silakan menulis angket, ya. Artinya terkait dengan kegiatan kita hari ini. Mulai mengajar betul dan mengajar Bapak seperti apa ditulis. Baik, bagusnya ditulis semua ya. Boleh mau tulis nama, boleh tidak, silakan. Ditulis dan dikumpulkan ke Pak dulu. Sudah semua, silakan dikumpul. Semua sudah kumpul? Oke, duduk kembali ke tempatnya masing-masing dulu. Kembali ke tempat. Iya, duduk dulu. Nanti Bapak suruh. Oke, coba duduk semua dulu, perhatikan. Baik, sebelum kita pulang, Bapak ingin menyampaikan untuk pertemuan berikut itu kita membahas tentang bagaimana kita menyimpulkan, lalu meringkas, dan yang ketiga adalah menanggapi isi berita ya. Ya, pertemuan berikut nanti Bapak jadwalkan, yang pastinya informasi sudah Bapak sampaikan. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya adalah sebelum kita pulang, seperti biasa, Bapak minta satu orang pimpin kita dalam doa supaya dalam perjalanan pulang kita selamat sampai ke tempat tujuan. Langsung saja arah ya, pimpin
berdoa. Kita terima kasih banyak. Pertama, sudah sampai hari ini semuanya aktif, luar biasa. Bapak minta kita foto bersama dulu ya, buat kenang-kenangan nanti. Setelah itu nanti Bapak kirim ke HP-nya Daniel nanti untuk kasih ke kalian semua ya. Oke.